Nama saya Zamzami. Saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya di Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu KKP Jambi. Minat saya terhadap lingkungan budidaya ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dampak cesium 137, CS 137, bagi udang Indonesia memiliki dimensi lokal, nasional, regional, dan global sekaligus. 1. Lokal, sumber kontaminasi aktual biasanya bersifat lokal. Dalam kasus udang Indonesia baru-baru ini, paparan berasal dari limbah radioaktif di darat, tepatnya di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, yang kemudian memengaruhi fasilitas pengemasan udang di sekitarnya. Investigasi dan upaya dekontaminasi dilakukan secara lokal di area spesifik tersebut. 2. Nasional, isu ini berdampak pada industri udang nasional secara keseluruhan, mengguncang reputasi produk perikanan Indonesia, dan menyebabkan perlunya penanganan serius oleh pemerintah pusat, termasuk pembentukan Satgas Nasional dan pengetatan regulasi. 3. Regional, dampak ini bisa menjadi regional jika negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara atau sekitarnya mulai memberlakukan pembatasan impor atau meningkatkan pengawasan terhadap produk laut dari Indonesia sebagai respons terhadap kekhawatiran kontaminasi. 4. Global, kasus ini menjadi isu global karena penemuan CS 137 di udang beku Indonesia oleh Food and Drug Administration, FDA, Amerika Serikat memicu penolakan ekspor dan pemberlakuan syarat impor baru dari AS, yang merupakan pasar ekspor utama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keamanan pangan dengan kontaminasi radioaktif memiliki implikasi pada rantai pasokan dan perdagangan internasional di seluruh dunia. 1. Akar penyebab pencemaran cesium 137, CS 137, pada udang Indonesia berasal dari peleburan skrap logam yang terkontaminasi di fasilitas industri, yang kemudian menyebar ke area pabrik pengolahan udang melalui udara. Sumber kontaminasi ini bukanlah dari lingkungan budidaya udang secara langsung, melainkan dari proses industri yang berdekatan. 2. Aktor utama yang terkait dengan isu udang Indonesia tercemar cesium 137 meliputi berbagai pihak dari pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, dan perusahaan swasta yang terlibat. Pihak swasta, PT Bahari Makmur Sejati, BMS, Food, perusahaan eksportir udang beku yang beroperasi di kawasan industri modern Cikande, Banten. Produk udang dari perusahaan inilah yang pertama kali dilaporkan terkontaminasi cesium 137, CS 137, oleh otoritas AS. Walmart, jaringan retail besar di AS yang menjual produk udang beku merek Great Value, yang ditarik dari peredaran setelah ditemukan kontaminasi. Perusahaan peleburan besi, diduga, pabrik yang diduga berlokasi berdampingan dengan PT BMS di Cikande, yang menjadi sumber cemaran radioaktif CS 137 dari material logam bekas impor. Pihak pemerintah dan otoritas, Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan dan jaminan mutu produk perikanan, termasuk ekspor. KKP menanggapi isu ini dengan mempercepat sertifikasi bebas CS 137 untuk produk ekspor. Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, otoritas yang bertugas mengawasi penggunaan tenaga nuklir dan keamanan radiasi di Indonesia. Bapeten melakukan investigasi dan menemukan sumber cemaran di area Cikande. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, pihak yang memastikan keamanan pangan di pasar domestik dan berkoordinasi dalam penanganan isu ekspor, serta menyatakan produk udang di dalam negeri aman dikonsumsi. Kementerian Lingkungan Hidup, KLHBPLH, bergerak cepat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengamankan lokasi dan mencegah paparan radiasi lebih lanjut. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, terlibat dalam tim gabungan untuk pengujian sampel dan penanganan teknis. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pangan, bertindak sebagai koordinator antar kementerian dalam menanggapi krisis ini. Amerika Serikat, US Food and Drug Administration, FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS yang mengeluarkan peringatan, melakukan penarikan produk udang beku, dan menginformasikan temuan kontaminasi CS 137 pada produk ekspor Indonesia. 3. Sumber temuan, Otoritas Food and Drug Administration, FDA, Amerika Serikat mendeteksi jejak cesium 137 pada sebagian kecil sampel udang beku olahan asal Indonesia yang diekspor ke AS pada Agustus tahun 2025.
Tingkat kontaminasi, kadar kontaminasi yang terdeteksi pada udang beku tersebut adalah sekitar 68 Bqrl per kilogram, BECQUERELPERKILOGRAM, yang jauh di bawah batas tingkat tindakan darurat FDA sebesar 1200 Bqrl per kilogram. Meskipun kadarnya rendah dan di bawah batas bahaya langsung, FDA tetap mempertanyakan keberadaan zat radioaktif dalam makanan impor dan mengeluarkan peringatan import alert, untuk produk dari perusahaan tertentu. Investigasi Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, segera membentuk satuan tugas untuk menginvestigasi sumber kontaminasi. Asal kontaminasi, hasil penelusuran mengindikasikan bahwa paparan radiasi berasal dari area industri tertentu di kawasan industri modern Cikande, Banten, bukan dari proses budidaya udang secara luas di perairan Indonesia. Diduga kontaminasi berasal dari aktivitas peleburan logam bekas, scrap metal, yang mengandung CS137 di PT Peter Metal Technology, sebuah pabrik peleburan besi yang berjarak sekitar 2 km dari pabrik pengemasan udang PT Bahari Makmur Sejati, BMS. Senyawa radionuklida diduga terbang ke udara saat proses induksi besi dan menyebar ke area pengepakan udang. Dampak lingkungan dan kesehatan, investigasi menemukan 9 orang pekerja dan masyarakat sekitar area industri tersebut terpapar radiasi, serta menemukan limbah terkontaminasi di lokasi pengepul besi bekas. Material terkontaminasi telah dipindahkan ke lokasi penyimpanan sementara yang aman untuk didekontaminasi. Tindakan perbaikan, Indonesia telah melakukan langkah cepat seperti menghancurkan 5,7 ton udang yang terkontaminasi, melakukan dekontaminasi area, dan kini telah melanjutkan ekspor udang ke AS dengan sertifikasi bebas CS137. Pemerintah juga sedang membangun laboratorium nasional untuk mempercepat sertifikasi keamanan pangan. 4. Sebab, sumber pencemaran, investigasi menemukan adanya penimbunan material slag, limbah peleburan, yang mengandung zat radioaktif CS137 di dalam dan sekitar area pabrik di kawasan industri modern Cikande. Sumber awal CS137 ini diduga berasal dari logam bekas, scrap metal, impor yang digunakan dalam proses peleburan di PT Peter Metal Technology, pabrik yang berdekatan dengan fasilitas pengepakan udang PT Bahari Makmur Sejati, BMS Food. Mekanisme kontaminasi, udang dari PT BMS Food, yang beroperasi di kawasan industri yang tercemar, menjadi terkontaminasi selama proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan karena kondisi lingkungan yang tidak higienis dan terpapar radiasi dari sumber tersebut. Cesium meniru ion kalium sehingga dapat diserap oleh organisme, termasuk fitoplankton dan mikroalga, yang kemudian masuk ke rantai makanan. Akibat penolakan ekspor, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, mendeteksi adanya kontaminasi radioaktif pada sampel udang beku asal Indonesia yang diekspor, khususnya produk merek Great Value yang dijual di Walmart di beberapa negara bagian AS. Penarikan produk dan kerugian ekonomi, FDA mengeluarkan himbauan untuk tidak membeli dan mengonsumsi udang beku tersebut, memerintahkan penarikan produk dari pasaran AS, dan mengembalikan 18 kontainer udang beku ke Indonesia. Hal ini berdampak signifikan pada reputasi ekspor udang Indonesia. Respons pemerintah dan penyelidikan, pemerintah Indonesia segera membentuk satuan tugas, menghentikan sementara operasi PT BMS Food dan PT Peter Metal Technology, serta menetapkan kawasan industri Cikande sebagai area kejadian khusus pencemaran radiasi. Dampak kesehatan, setidaknya 9 orang pekerja dan masyarakat sekitar ditemukan terpapar radiasi CS137. Paparan CS137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan penyakit radiasi akut, luka bakar, dan meningkatkan risiko kanker. Perubahan kebijakan, akibat insiden ini, pemerintah memberlakukan larangan sementara impor scrap metal atau besi tua untuk memperketat pengawasan dan mencegah kontaminasi serupa di masa mendatang. 1. Keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya. 2. Mata kuliah prinsip ilmu lingkungan memiliki implikasi yang signifikan dan langsung terhadap peran Anda sebagai bagian dari otoritas kompeten dalam menjaga mutu produk kelautan dan perikanan. Pengetahuan ini memperkaya cara Anda memahami, menilai, dan mengelola aspek mutu yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada keamanan pangan konvensional,
tetapi penerapan pendekatan berbasis ekosistem seperti sertifikasi dan ekolabel yang dapat mengadvokasi dan menerapkan program sertifikasi yang tidak hanya menjamin keamanan pangan, tetapi juga keberlanjutan sumber daya dan praktik penangkapan atau budidaya yang ramah lingkungan. Ini meningkatkan daya saing produk di pasar global yang semakin peduli lingkungan dan kepatuhan regulasi yang ada. Bagian 5. 1. Solusi. Pemusnahan produk terkontaminasi. Udang yang terbukti terkontaminasi dimusnahkan secara aman. Dekontaminasi area terdampak. Inspeksi dan pengujian intensif. Sistem pengawasan ditingkatkan dengan inspeksi menyeluruh dan pengujian paparan radiasi, dimulai dari bahan baku, skrap logam impor, proses produksi, hingga produk akhir. 2. Langkah kecil yang dilakukan adalah koordinasi dan komunikasi cepat. Membangun jaringan komunikasi, segera berkoordinasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Badan Mutu KKP, Pusat, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, serta Dinas Kesehatan dan instansi terkait di tingkat provinsi. Isu radioaktif adalah masalah spesialis yang ditangani oleh Bapeten. Memverifikasi sumber informasi, memastikan kebenaran isu dan lokasi spesifik dugaan pencemaran, apakah di tambak, unit pengolahan ikan, UPI, atau rantai pasokan, untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu.